Aduh, hai, selamat malam semuanya. Welcome back di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 75. Hari ini kita akan ada live Instagram maraton tetap ya. Dan sebelum kita undang nih siapa sih yang akan ngobrol sama kita, aku mau ngucapin dulu selamat Hari Perempuan Sedunia, Happy International Women's Day buat teman-teman di luar sana. Jadi tadi aku akan ulangi lagi. Sebenarnya tadi udah mulai live, cuman kita ada trouble dikit, jadi aku ngulangin lagi nih. By the way, kita join lagi ya. Hai Kak Rohani, hai Kak Andi. Nah, cerita tadi yang mau aku sharing lagi adalah kayak apa sih enaknya jadi perempuan. Bentar ya dok ya. Jadi enaknya jadi perempuan itu yang pertama adalah perempuan tuh bebas bilang terserah, bebas bilang nggak apa-apa. Bisa sen kiri tapi beloknya ke kanan, jago baca maps, bener nggak? Terus perempuan itu nggak pernah salah, nih aku setuju. And then the last one is surga itu ada telapak kaki ibu alias perempuan guys. Jadi hargailah perempuan yang kalian miliki saat ini gitu. Hai semuanya, kalian boleh nih ucapin selamat hari perempuan sedunia. Mungkin kalau kalian punya pasangan, punya teman perempuan, ke mama gitu, ke mertua atau ke siapapun yang lagi ada di samping kalian saat ini, boleh ucapin Happy International Women's Day gitu ya. Oke, karena ini spesial Hari Perempuan Sedunia, kita akan ngobrol sama Dokter Abrito nih guys. Jadi kita akan bahas tentang meningkatnya resiko batu empedu pada perempuan. Nah, aku undang dulu Dokter Abritonya ya. Ditunggu dulu. Oke. Oke. Oke, ini dia judulnya. Saatnya aku undang Dokter Abrito dulu. Eh, Oke, sudah diundang dokter. Mungkin dokter boleh terima. Dokter Abrito. Halo Mbak Hai Rito. dok, malam. Halo. Sorry ya Iya. dok, tadi tuh kalau aku nggak sengaja approvein permintaan teman. Jadi teman-teman sorry ini live soalnya sama dokter Abrito doang. Kapan-kapan kita bisa live rame-rame deh. Gitu. Oke, selamat malam dokter Abrito. Apa Halo Mbak kabar? Rito. Baik. Oke, wah ini bentar ya dok. Ini tadi kita kan ngucapin selamat Hari Perempuan ya. Mungkin dokter Abrito apakah sudah ngucapin selamat Hari Perempuan hari ini dok? Oh, sudah. Oh sudah ya, udah ada ini ternyata ya. Mungkin udah ada yang minta jatah nih dikasih selamat hari ini. Oke. Teman-teman, ini adalah Dokter Abrito Zaifar. Ini by the way first time Dokter Abrito ada di Dikdok, diskusi karo dokter, dan ini episode 75 dokter. Jadi kita lagi ada program namanya Instagram Live Marathon, dan thank you so much dok mau apa ya membantu berpartisipasi dalam program ini. Tujuannya simple kayak yang selalu saya bilang setiap hari. Ini tuh sebenarnya kita pengen ngajak dokter, tenaga kesehatan dan teman-teman penonton ini apa ya bisa tahu kalau nonton live Instagram itu juga bisa dapat informasi yang bagus loh dan bisa dilakukan dari mana aja dan kapan aja gitu. By the way dok, sebelum kita lanjut ke topik kita hari ini karena soal perempuan, mana tadi judulnya ya? Kok udah hilang? Aku padahal udah sematin. Tunggu wait dok sabar. Oke, teman-teman yang kepo nih kita mau bahas apa hari ini? Mungkin pada heboh gitu ya dokter Abrito kok tiba-tiba nge-live. Bentar-bentar, aku suapin dulu. Oke, sambil kita tahu topiknya apa hari ini, Dokter Abrito mungkin boleh kenalan dulu nih. Dokter Abrito, kesibukannya apa aja, terus sekarang tuh di mana sih domisilinya? Apakah di Papua atau di mana, Dok? Oh iya. Mungkin sebelumnya saya ucapin selamat malam juga buat sahabat-sahabat Dikdok yang udah bergabung. Ya, mungkin kebanyakan juga dokter di sini teman sejawat. Ya, jadi salam kenal, saya Dr. Abrito Zaifar. Biasanya kalau dipanggilnya namanya, panggilannya kalau di rumah sakit sih Theo ya. Saya Oke. kemarin alma maternya dari Universitas Indonesia. Sekarang sih lagi bekerjanya sih petempatannya di Jakarta sih saat ini kesibukannya. Gitu. Oke. Berarti dok, boleh di-share dok, mungkin prakteknya di mana gitu. Siapa tahu memang teman-teman sudah pernah ke situ atau bikin periksa nanti sama Dokter Abrito. Aku sekarang penempatannya di Jakarta Utara di Rumah Sakit Royal Sunter. Maaf, Royal Progress di Sunter. Oh, Iya, di Jakarta oke. Utara. Deket dong, deket nih teman-teman kan juga di Kelapa Gading ya dok ya, bukan di Sunter tapi oke. Iya.
Panggil aja tadi teman-teman dokter Teo ya. Boleh ya dok kita panggil dokter Teo deh kalau kayak gitu biar ikrip kata anak zaman sekarang. Dok, thank you ya dok ya. Kita mau langsung aja nih kan topiknya hari ini emang ujungnya tuh kayak ada kata perempuan, meningkatnya resiko batu empedu pada perempuan. Nah, menariknya adalah tadi kita sempat ngobrol by chat gitu ya, kayak ternyata tuh ada resiko loh ke perempuan tuh dengan bla 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 dia bisa meningkat nih. Tapi sebelum kita bedah itunya, kita mau bahas dulu nih dok. Si empedu kan sebenarnya kita tuh ciptakan ada kantong empedu ya dok ya. Berarti kan semua yang diciptakan itu pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin tidak ada gitu. Bukan batu, sorry. Si kantong empedu ini sebenarnya apa sih dok? Dan fungsi dia sebenarnya dalam tubuh itu apa dok? Hmm. Jadi pertama-tama kalau kita bahas dari kantong empedu dulu, mungkin ada mungkin kebanyakan sih teman sejawat, jadi saya sebenarnya cepet aja. Tapi kalau ada yang dari awam join ke sini penasaran sebenarnya kantong empedu di mana? Kantong empedu itu sebetulnya letaknya itu di kanan atas perut ya, jadi di bawah iga tuh. Jadi kalau misalnya iga kita raba di bawahnya dikit itu ada hati, di bawahnya lagi itu ada kantong empedu. Kantong empedu itu fungsinya apa? Seperti namanya kantong empedu. Jadi dia kantong, di sebuah kantong dia menyimpan cairan empedu. Cairan empedu ini diproduksi dari hati. Dari hati disimpan di kantong empedu. Sifatnya untuk membantu pencernaan secara garis besar ya, secara awam, pencernaan lemak. Jadi kalau misalnya kita makan makanan berlemak, nasi goreng misalnya, ayam goreng, memang akan dicerna di lambung ya, masuk ke usus. Cuman karena namanya kayak kita belajar di SMA ya, makanan berlemak, lemak, dan air itu tidak mencampur dengan baik, pasti ada yang bantu melarutkan. Nah, yang bantu melarutkan lemak ini untuk dicerna adalah asam empedu itu tadi, yang dikeluarin dari kantong empedu. Oh, Iya. oke, oke, itu oke dok. Oke, ini menarik dok. Mungkin banyak orang awam yang nggak tahu, ternyata si kantong empedu ini menghasilkan asam empedu ya namanya teman-teman tadi ya kayak kata dokter Abrito. Dan si asam empedu inilah yang ternyata membantu memproses makanan-makanan yang berlemak tadi ya dok ya, sehingga dia apa ya bisa tidak apa ya membuat tubuh lebih menolong tubuh kita lah, akhirnya metabolisme tubuh kita begitu. Oke, manfaat lainnya berarti ada lagi nggak dok manfaat si kantong empedu ini? Secara garis besar sih itu. Jadi buat menyimpan cairan apa namanya asam empedunya. Begitu ada makanan masuk ya, ada respons dari tubuh ya. Dia meliris namanya itu zatnya namanya CCK atau cholecystine kinase. Jadi begitu dia masuk, kantong empedunya tahu, oh saya harus bentuknya kayak kantong ya. Jadi begitu makanan masuk dia langsung mencet gini, langsung kontraksi supaya cairannya masuk ke dalam saluran pencernaan. Jadi fungsinya sih seperti itu. Gitu. Oke teman-teman, tapi jangan gara-gara kita punya kantong empedu, bebas tuh makan nasi goreng, goreng-gorengan, segala yang berlemak. Nah, kita mau bahas lagi. Tentu kebetulan kita lagi bahas batu saluran kandung kemih gitu ya. Jadinya saya ngerti dan teman-teman jadi ngerti kalau batunya di ginjal, maka namanya batu ginjal gitu. Nah, sekarang tuh kan ada kita sering dengar tuh kayak batu empedu. Nah, si batu empedu ini apa dong, Dok, berarti? Oke, jadi kan mungkin people wonder kenapa gimana caranya yang awalnya dia asam bentuknya cair ya, kok bisa jadi batu gitu. Apakah sama kayak yang kemarin kita bahas batu ginjal atau mungkin beda gitu ya. Jadi kalau asam empedu yang kita bilang asam empedu itu ya, yang tadi di dalam kantongnya itu komposisinya banyak ya. Ada kolesterol ya, ada sisanya elektrolit, contohnya kalsium ya, ada macam-macam lah gitu. Nah, batu empedu sendiri itu dibagi jadi kurang lebih jadi dua macam. Ada batu kolesterol, itu yang paling sering ya. Nah, kayak namanya kolesterol. Jadi isinya kebanyakan kolesterol. Yang kedua, tipe kedua itu adalah batu pigmen. Batu pigmen itu dibagi jadi dua lagi secara garis besar. Yang satu warnanya hitam ya, yang satu warnanya coklat. Berarti batu empedu itu warnanya beda-beda tergantung dari komposisi batunya dan bagaimana cara terbentuknya. Jadi batu kolesterol yang kebanyakan kolesterol itu kuning, batu pigmen itu ada yang hitam, ada yang coklat gitu. Kalau yang hitam itu biasanya terjadi karena biasanya ada penumpukan bilirubin. Itu adalah zat di dalam asam empedu.
Kalau yang coklat itu biasanya karena proses infeksi gitu. Jadi kalau yang paling di antara tiga ini mana yang paling sering? Biasanya sih kalau yang paling sering terjadi ya itu biasanya batu kolesterol yang warna kuning gitu. Dan ini apa namanya berkesinambungan dengan topik kita hari ini karena biasanya yang meningkat risikonya di wanita adalah batu yang kuning ini, batu kolesterol. Kalau untuk yang sisanya sama risikonya. Jadi yang meningkat itu yang batu kolesterol yang paling sering. Oke, nah kita langsung nih dok, mau coba masuk ke si subjeknya, sorry, perempuan ini. Kenapa bisa si batu empedu yang kolesterol ini lebih berpeluang banyak terjadi atau berisiko di perempuan? Adakah benang merahnya dok? Kenapa? Oke. Jadi biasanya kalau misalnya to touch up a little ya biasanya kalau misalnya di dunia medis ya kalau kita dulu diajarin dari zaman sekolah tuh ya ada mnemoniknya biasanya tuh. Kalau resikonya batu empedu itu ada namanya 4F. Jadi fat ya atau gendut ya, fertile ya, jadi masih masa subur ya, masih muda subur ya. Terus female perempuan sama yang keempat itu umurnya 40 tahun gitu. Jadi biasanya kalau misalnya ada pasien 44-nya itu 4F itu datang ke apa namanya meminta pertolongan medis misalnya ke klinik atau ke rumah sakit, sakitnya di kanan, biasanya kita bisa curiga ke batu empedu. Nah, kenapa dari 44 ini faktor risikonya itu dan salah satunya yang kita bahas lebih dahulu mungkin kenapa female ya. Jadi female itu kenapa meningkat batu kolesterol karena di perempuan ya itu ada hormon estrogen ya. Hormon estrogen ini meningkatkan sekresi kolesterol dan dia merubah sifat asam empedu menjadi lebih litogenik. Apa ini maksud litogenik? Lito itu artinya batu, genik itu artinya pembentukan. Jadi lebih gampang terbentuk batu dari cairan tersebut gitu. Makanya beberapa hal yang meningkatkan estrogen misalnya kayak tadi masa subur ya, pemakaian obat KB ya, apa namanya hamil ya, sedang hamil itu meningkatkan resiko pembentukan batu gitu. Oke. Tadi itu kan karena female dok, yang apa tadi fat ya, ada nggak berarti ada hubungannya ke berat badan juga nggak dok? Ada. Jadi kalau misalnya kita mau ngerti backgroundnya ya, kalau batu kolesterol ya, jadi kita kan saya bilang isinya ada kolesterol, ada asam empedu dan apa namanya ada elektrolit ya. Jadi kolesterol sendiri itu sifatnya kalau misalnya di dalam cairan itu dia tuh tidak larut, jadi harus ada pelarutnya. Pelarutnya itu ya, itu tadi ada fosfolipid, jadi fosfolipid itu semacam lemak lah ya. Sama ada asam empedu itu, ada asam empedu. Dia ngelarutin si kolesterolnya itu. Gitu. Kalau orang gendut ya, biasanya kolesterolnya lebih tinggi. Kolesterolnya lebih tinggi, sama aja jadi lebih banyak yang harus dilarutkan daripada pelarutnya. Jadilah batu gitu. Oke, wow teman-teman, aku jadi takut. Oke, tadi yang the last one itu kan yang 40 ya dok ya, kan female-nya udah terjawab. Nah, 40 itu hubungannya apa ya dok ya? Apakah karena dia semakin berumur jadi peluang menumpuknya semakin banyak atau sebenarnya ada hubungan faktor usia yang lain gitu? Sebetulnya kalau misalnya untuk 40 sendiri ya, dipatok 40 itu karena biasanya temuan klinis, biasanya umurnya 40. Cuman kalau misalnya resiko yang paling tinggi kapan terjadi, itu justru dikatakan di jurnal di atas 70 tahun gitu. Jadi di atas 70 tahun resikonya hampir meningkat 50% gitu. Faktor resikonya banyak. Kenapa bisa di umur tua fungsinya apa namanya? Fungsinya pencernaan berkurang ya. Jadi yang harusnya pengosongan kantong empedu kan dia harus dikosongin tuh. Bayangin aja kalau misalnya nggak dikosongin kan mengendap di situ jadi batu. Pengosokannya kurang baik. Terus apa namanya makannya kurang baik ya. Dan berbagai macam bisa juga dari faktor-faktor yang lain. Makanya kalau misalnya makin tua itu faktor resikonya makin tinggi buat pembentukan batu sih itu. Oke dok, nah lalu saya tadi kan dokter sempat bilang di awal ya, kita mau lebih ke fokusnya ke perempuan ya dok ya, karena yang topiknya perempuan. Banyak tuh perempuan yang datang ngeluh biasanya sakit gitu di bawah ulu hati. Nah, gejalanya sendiri itu apa dok, biar teman-teman ini lebih aware, yang signifikan mungkin yang kita bisa lebih
cari, oh ini kayaknya batu empedu deh. Oke, jadi kalau teman-teman bisa apa namanya supaya punya gambaran ya bentuk kantong empedu itu gimana ya? Iya, Mungkin kalau gimana? misalnya nanti bisa dicari di Google kalau mau ya. Jadi bentuknya itu ada kantong ya, ke Hmm. bawahnya itu ada saluran satu, di Heeh, atasnya itu ada saluran dua gitu ya. Jadi dua dua gabung ke kantong empedu, bawahnya satu gitu. satu. Nah, Oke. kalau batunya masih di kantong ya, itu gejalanya bakal beda sama kalau misalnya batunya udah masuk di salurannya Bawah. gitu. Iya. Jadi kalau pertama kita bahas kalau masih di kantong ya. Kalau masih di kantong ya, kita bayangin kantongnya kalau misalnya lagi nggak mencerna makanan gede seperti ini, akan ada batu satu, dua, tiga ya, misalnya gitu ya. Heeh. Masih ada banyak ruangan tuh, jadi dia nggak sakit, nggak ada gejala apa-apa. Tapi pas dia makan makanan berlemak, misalnya makanannya masuk, dia kan akan dipicu untuk mengecil, ya, untuk Iya. mompa. Pas dia mompa ini, batu yang tadi di dalam bisa kedorong ke lehernya pembukaannya ini, jadinya kejepit lah di situ. Hmm. Nah, dia bakal sakit. Tapi begitu dia selesai mompa, dia kan gede lagi nih, jatuh lagi batunya balik ke kantong. Pas jatuh balik ke kantong, sakitnya hilang. Makanya biasanya gejalanya awalnya itu sakit di perut kanan atas yang berulang diperparah dengan makanan berlemak. Biasanya 30 menit sampai 6 jam gitu. Jadi bedanya sama asam lambung, biasanya kalau asam lambung itu kan di tengah gitu. Terus Hmm. rasanya Hmm. mulutnya asam pahit, terus begah ya, mau sendawa, ada apa rasa panas di dada. Kalau apa namanya batu empedu itu di kanan ya, nyerinya tumpul. Terus biasanya hilangnya tadi habis sama apa begitu stop makanannya 30 menit sampai 6 jam dia hilang sendiri dan berulang-ulang gitu. Jadi kadang-kadang kan orang salah kata oh gue salah makan nih habis baru makan tiba-tiba sakit di sininya gitu. Bisa jadi itu bukan cuman sekedar asam Oh. lambung. Itu bisa jadi batu empedu gitu. Itu kalau masih di Hmm. kantong ya, kalau masih di kantong. Kalau misalnya Iya. udah masuk ke saluran yang di bawah tadi, itu Satu lagi. sakitnya sakitnya nggak usah dipicu dengan makan makanan berlemak, dia akan sakit terus gitu, dan itu lebih bahaya lagi kalau udah masuk ke bawah gitu. Oke. Oke. Penasaran lagi dok. Adakah sampai di tahap misalnya gejala tanda gejala terparahnya itu ada gak dok? Kayak kemarin tuh kan kalau kayak batu saluran kemih itu bisa ISK misalnya, kalau ISK kan sampai buang air kecil berdarah. Nah, kalau si batu empedu ini ada gak yang saking gejala fatalnya itu ada tanda fatal tadi? Tanda fatalnya banyak ya, tentunya kayak apa namanya penyumbatan lainnya ya. Dia bisa bikin satu, dia bisa bikin perforasi. Perforasi itu maksudnya kantong empedunya pecah ya, karena dia terlalu penuh ya. Kedua, dia bisa bikin infeksi. Infeksi bentuknya macam-macam. Yang pertama yang paling gampang biasanya timbul jadinya nanah di situ. Jadinya namanya bahasa medisnya maaf kalau medis tapi biasanya bahasa medisnya empiema di situ. Jadi kayak ada banyak nanah tuh di situ itu ya. Terus bisa juga dia bikin radang kantong empedunya. Kantong empedunya jadi radang merah tuh. Dia menyebar ke tempat-tempat bawahnya. Apa bikin radang Hmm. di salurannya, bikin radang di sekitarnya. Itu namanya kolangitis kalau bahasa medisnya ya. Atau enggak bahkan kalau yang paling parah ya langsung ke paling parahnya aja itu Apa tuh? biasanya bisa bikin sepsis. Kalau misalnya udah sampai sepsis itu Oh. infeksi secara sistemik ya, itu gejalanya bisa pasiennya tensinya turun ya, bisa nggak sadarkan diri gitu, itu paling parahnya. Cuman biasanya sih kalau misalnya batu empedu ya, biasanya sih orang udah ada sakit gitu, udah biasanya nggak tahan sih, biasanya langsung ke rumah sakit buat Hmm. pertolongan pertama gitu, gitu. Jarang Oke. sekali sampai yang pecah dan itu. Gitu. Kalau di Oke. kantongnya ya, kalau di Hmm. kantong. Oh. Terus ini dok, pengobatannya gitu. Misalnya ini kita mau ada pemeriksaan lagi gitu dok. Apa sih gambaran pemeriksaannya? Kadang kan perempuan itu takut ya dok. Misalnya apalagi masih muda ataupun misalnya masih anaknya masih kecil. Gambaran pemeriksaan yang dilakukan itu apa untuk tahu diagnosisnya ini? Jadi pemeriksaannya pertama kan pastinya dari tanya jawab ya, dari anamnesis ya. Tadi yang kayak saya bilang gejalanya kalau di kantong itu kayak tadi, kanan atas hilang timbul diperparah dengan makanan berlemak.
Kalau misalnya udah masuk ke salurannya, yang tadinya biasanya mungkin selama 2 bulan terakhir sakitnya hilang timbul nih, tiba-tiba kok sakitnya menetap, nggak hilang-hilang. Mungkin berarti batunya udah masuk ke salurannya gitu. Bisa juga kurang, ini nggak terlalu sering ya, cuman kadang-kadang terjadi karena ada sumbatan ya. Asam empedu itu bikin tubuh kita jadi secara garis besar bikin jadi lebih kuning. Jadi ada sumbatan, terus jadi mata kita lihat kok matanya jadi tambah kuning gitu, bisa juga gitu ya. Mm-mm. Terus kalau misalnya udah gitu berulang kali dan ditambah infeksi, tambahlah gejalanya demam. Jadi udah sakit di kanan atas ya, kuning, ada demam. Itu bisa jadi batu empedu plus infeksi. Itu dari tanya jawab. Kalau dari pemeriksaan fisik, apa sih yang ditemuin? Dari pemeriksaan fisik, kayak kayak organ lain yang kalau misalnya lagi infeksi, lagi radang ya, radang kan bisa bayangin bengkak, merah ya gitu ya. Kalau dipegang akan sakit tuh. Jadi kalau misalnya masih batu doang, dia dipencet-pencet nggak akan ketemu apa-apa. Kalau masih batu di kantong ya, nggak nyumbat ya, nggak akan ketemu apa-apa, sama aja kayak orang biasa, dipencet-pencet nggak apa-apa. Cuman begitu dia nyumbat berulang kali, terus terjadi infeksi, ya jadinya kolesistitis, dia kalau misalnya dipegang kanan atas itu akan sakit. Dan kalau misalnya kita pegang di sini, kita tahan ya di kanan atas ini, terus kita suruh tarik napas dalam ya, pas tarik napas dalam akan lebih sakit pas kena tangan kita yang kita taruh di kanan atas itu gitu. Itu dari pemeriksaan fisik ya. Kalau untuk dari pemeriksaan lanjutannya ya, pemeriksaan penunjang, radiologi itu banyak. Cuman yang pertama kali paling gampang dilakuin itu pakai USG ya. Jadi pakai USG. Pernah kan kalau Mbak Ivo ini apa masalahnya periksa kehamilan, mungkin udah pernah kali ya? Belum. Dia Iya. tahu lah ya gitu. Nah, USG itu paling gampang ya, sama paling apa namanya bagus lah buat nangkep awal-awal nih batunya gitu. Kenapa nggak X-ray? Kalau X-ray itu kurang bagus, soalnya batu yang paling sering, tadi kan saya bilang batu kolesterol yang paling sering ya. Iya. Nah, batu kolesterol ini kebetulan dia itu transparan kalau di X-ray. Jadi kalau di X-ray dia nggak akan kelihatan putih-putih atau kelihatan ada tanda-tandanya, nggak kelihatan tuh gitu. Tapi jarang ada batu yang pure 100% kolesterol. Biasanya kolesterol campur kalsium, campur apa. Jadi mungkin kelihatan dikit, tapi tetap aja nggak bagus. Karena dia nggak bisa memprediksi apa gedenya seberapa, apa nggak bagus gitu. Bagusnya USG. Nah, kalau misalnya udah USG nih, kok nggak ketemu apa-apa, cuman kok gejalanya nggak membaik, gejalanya gini terus. Terus matanya masih kuning, diperiksa fungsi hatinya menurun ya, diperiksa apa namanya enzim hatinya kok ada kayak kerusakan ya, itu biasanya dilakukan ini pemeriksaan MRI ya, namanya MRCP. Pokoknya secara garis besar pemeriksaan MRI ya, jadi lebih sensitif lagi tuh dipakai MRI. MRI itu bisa dilakuin pakai teropong ya, jadi pakai teropong masuk ke dekat kantong empedu tuh, di situ disuntikin dikasih kontras gitu, biar bisa kelihatan. Kontras itu buat ngelihat apa namanya aliran balik masuk ke dalam kantong empedunya lancar atau enggak gitu, ada sumbatan atau enggak. Dan di situ bisa dilihat juga lewat MRI ada batunya atau enggak. Kan kalau ada sumbatan pastinya kayak selang aja ya, kalau ada sumbatan pastinya yang di atasnya itu akan melebar karena kan di bawahnya kesumbat tuh, dilihat ada pelebaran atau enggak gitu. Nah, sambil dilakuin itu bisa juga yang terbaru ya, namanya ada ERCP ya. Jadi sekalian dimasukkan teropong, bisa juga buat diambil batunya yang ada di salurannya itu gitu. Wow, ini dokter Abrito jelasinnya enak banget nih teman-teman. Jadi ngerti, saya yakin yang lain juga ngerti nih. Dok, sebelum kita lebih lanjut, kita coba jawab dulu ya. Ini di kolom Q&A juga ada. Jadi teman-teman mungkin kalau ada keluarganya atau ada temennya atau mungkin teman-teman merasakan gejalanya kok mirip ke arah batu empedu ya, boleh banget sharing hari ini, nanti dokter Abrito bantu jawab. Oke.
kita lanjut. Ini ada yang pertama dok dari Rohani_Deprianti. Hal yang pernah terjadi akibat dampak karena batu empedu itu apa ya dok? Dan mengatasinya gimana? Apa ya, tadi questionnya panjang juga. Gimana Mbak Ivo, batu empedu? Mungkin lebih kayak kalau orang udah didiagnosis batu empedu gitu, ada nggak efek fungsi, mungkin lebih ke fungsi tubuh lain atau fungsional yang lainnya dok? Sama biasanya ngatasinnya gimana sih? Oke, jadi batu empedu kita lihat lagi pertama ya. Pertama kita lihat dari lokasinya, ukurannya ya, sama keparahannya pasti diagnosis dan sampai mana. Pertama kali kita lihat lokasinya, apakah masih di kantong aja, apakah ada di saluran. Kalau yang kita dari buruknya dulu ya, kalau udah di saluran ya, kita lihat di saluran itu sumbatnya full apa enggak. Full atau enggaknya kelihatan dari mana, ada pelebaran nggak di atasnya. Kayak tadi saya bilang, kalau di bawahnya kesumbat pasti kan kayak selang ya, atasnya yang melebar tuh. Nah kalau itu ya harus diambil pakai tadi yang saya bilang teropong itu ya, teropong masuk diambil di salurannya gitu ya. Kalau misalnya masih di kantong ya, masih di kantongnya ya, di kantongnya itu ada beberapa apa namanya, keparahan batu. Tadi kan sekalian buat jawab pertanyaan Kak Rohani ya, batunya bentuknya beneran nggak kayak batu ya. Nah, jadi awalnya batu empedu itu, awalnya ya, biasanya awal-awal kebentuk itu bentuknya akan seperti pasir, namanya sludge ya. Jadi bentuknya masih kayak pasir. Begitu makin mengendap, barulah jadi kayak batu gitu. Nah, kalau misalnya udah jadi batu, kita lihat ukurannya berapa gitu, dan apakah ada gejala. Soalnya banyak ya, tadi ya, populasi yang riskan buat terkena batu empedu ya, dia nggak ada gejala, tapi dia pas di medical check up misalnya atau USG isengnya, tiba-tiba oh ada batu empedu tapi bentuknya masih pasir, atau oh ada batu empedu tapi masih kecil-kecil sekali gitu ya. Itu bisa awalnya dicegah supaya nggak makin tambah buruk ya, dengan obat-obatan ya. Obat-obatannya namanya asam urso. Mungkin terlalu detail kalau sana, cuman nama secara singkatnya namanya asam urso gitu. Jadi itu diminum 2 kali sehari ya, itu selama lama itu sambil pemantauan gitu, sambil ngelihat tambah parah nggak itu pasirnya atau batunya tambah gede nggak gitu. Nah kalau misalnya udah jadi batu ya, apalagi batunya gede di atas 2 cm ya, kalau misalnya di bawah 2 cm, kadang-kadang ada yang masih rekomendasikan bisa di ESWL. ESWL tuh kayak dari luar dengan getaran, sama kayak batu ginjal yang kemarin dibahas ya. Cuman kalau misalnya batunya udah gede, udah banyak, harus dioperasi gitu. Dan operasinya pun bisa macam-macam. Bisa ada yang kalau sekarang canggih ya, operasinya bisa yang pakai kamera tuh. Jadi di sayapnya cuman kecil, cuman buat masukin kamera doang ya. Nanti dipotong, dikeluarinnya pakai lukanya cuman sedikit doang, cuman bukan lukanya masuk, atau dibuka lebar. Itu kalau dibuka tergantung dari apakah udah bikin infeksi sekitarnya atau belum gitu. Soalnya kalau misalnya pakai kamera kecil, ngontrol pendarahannya kan susah, sama ngontrol itunya kan susah. Soalnya bidang operasinya lebih kecil dibandingkan kalau dibuka gitu. Cuman ya lagi-lagi kalau misalnya dibuka ya risikonya tambah gede gitu. Nah, terus tadi buat pertanyaan bagian kedua, ada nggak efek jangka panjangnya gitu kan? Nah, efek jangka panjangnya, pertama kalau misalnya diambil kantong empedunya ya, kan pasti kan bertanya, kalau misalnya diambil kantong empedunya gimana dong? Berarti hidup tanpa cairan empedu dong. Nah, sebetulnya nggak gitu. Kayak tadi saya bilang di awal, jadi sebenarnya cairan empedu itu diproduksi di hati. Jadi kantong empedu itu sifatnya untuk menyimpan. Jadi diproduksi di hati, disimpan di situ supaya pas makanan masuk, dia tinggal siap, tinggal ngeremes gitu, tinggal mencet gitu biar keluar itu cairan. Nah, kalau misalnya kantongnya diambil ya, jadinya cairan empedu langsung tuh dari hati langsung netes ke dalam usus gitu. Jadi ya penyesuaiannya dari penyesuaian diet. Jadi dietnya nggak boleh yang terlalu berlemak ya, makanannya dijaga gitu. Soalnya efek samping tadi juga nanya efek sampingnya ya. Efek sampingnya biasanya kalau habis kantong empedunya diangkat ya, ada namanya, kan nama operasinya kolesistektomi ya. Nama penyakitnya biasanya komplikasi, bukan penyakit maaf. Nama komplikasinya sih biasanya post kolesistektomi syndrome. Jadi orangnya lebih gampang kembung ya, lebih gampang diare ya.
lebih gampang suka sakit, nyeri nggak nyaman di kanan atas, biasanya sih gitu. Cuman kalau Hmm, dijaga dietnya ya, obatnya tetap rutin diminum sih, biasanya sih bisa dikontrol. oke. Dok, lengkap banget jawabannya, makasih ya. Ini pasti menjawab sih sama Kak Rohadi. By the way, tadi saya juga jadi tahu ya dok, kayak teman-teman juga nggak ada salahnya ya kalau udah punya gejala sedikit aja, perlu dicek minimal USG. Kayak tadi dokter Abrito bilang kan bisa kelihatan ya, kalau ternyata batu tuh nggak mesti jadi batu dulu, bisa jadi kelihatannya berpasir, dan itu bisa kita cegah dulu, jangan sampai fatal. Nah, ini rekomendasi nih buat teman-teman yang sudah merasa ada gejalanya gitu. Nah, dok, lanjut dok. Terakhir mungkin dari saya sih. Eh si batu empedu ini kayak tadi kan dokter udah jelasin kalaupun diambil nggak apa-apa. Opsinya tadi mungkin dokter boleh spill kayak biaya gitu dok. Kan lagi-lagi nih teman-teman takut biayanya berapa sih kalaupun misalnya operasi, kalaupun jenis operasinya kan sekarang ada macam-macam ya dok. Kira-kira berapa sih pengobatan untuk si batu empedu ini? Kalau untuk masalah biaya ya, itu saya nggak bisa ngomong. Soalnya lagi-lagi kalau biaya itu kan beda ya Atau dari range aja nggak bisa? tipe rumah sakitnya, dari tipe Hmm. jaminannya, dari tipe apanya. Cuman ya tentunya operasi yang lebih konservatif ya lebih murah. Jadi yang paling Iya. murah ya tetap aja paling bagus ya tentunya pencegahan ya. Pencegahan dari pola makan pertama paling bagus. Terus pencegahan nggak bisa, pencegahan dengan obat ya. Pencegahan dengan obat Hmm. nggak bisa ya baru kita operasi. Dan operasi yang tentunya yang paling canggih dengan tadi yang saya bilang dibuka kecil itu ya Pak masukin itu ya tentunya lebih mahal dibandingkan dengan yang konvensional yang dibuka lebih lebar gitu sih. Iya, itu ya teman-teman, secret deh karena kalau gitu biayanya dicari sendiri deh kalau mau review. Nah, by the way ke pencegahannya deh dok. Jadi gimana sih caranya supaya perempuan-perempuan ini, karena tadi udah tahu nih, kita ternyata punya 4 faktor resiko gitu ya, si 4F yang tadi dokter udah jelasin, dan kita mau hidup sehat dan terhindar dari si batu empedu. What we have to do gitu dok, apa yang harus kita lakukan? Oke, jadi mungkin maaf Mbak Ivo mungkin ini itu pertanyaan terakhir berarti ya. Ya. Iya, Berarti iya, iya. untuk Penting pencegahannya aja sih nih. berarti sih ya tadi dari diet harus dikontrol ya, nggak boleh yang banyak kolesterol ya. Nggak boleh banyak kolesterol Hmm. satu. Terus berat badan juga dijaga karena kalau misalnya berat badannya terlalu gendut ya, itu banyak kolesterolnya. Tapi penurunan berat badan yang terlalu cepat ya, penurunan badan badan terlalu cepat itu juga meningkatkan risiko Berisiko. karena peningkatan berat badan yang terlalu cepat mengurangi lipid. Lipid itu tadi yang buat ngelarutkan batunya gitu. Jadi Oh, nggak boleh terlalu gendut, cuman kalau mau nurunin nggak boleh terlalu cepat. Itu ya. oh, Itu. Sama ya mesti rutin check up tadi yang kayak USG. Kalau misalnya udah ada bakat-bakat ke situ, udah ada riwayat keluarga, ya berarti mesti diperiksa. hmm. Oke deh, oke teman-teman. Ini sebelum kita pamit nih, sebelum kita pisah, dari Dokter Abrito nih terakhir closing statement dok. Mungkin apa sih mau Dokter Abrito sampaikan ke perempuan-perempuan yang lagi nonton ini atau nanti ditonton lagi supaya hidup sehat? Iya, mungkin pesan saya ya pertama saya ucapkan selamat Hari Perempuan Internasional ya. Dan dari saya pesannya ya untuk apa menjaga kesehatan ya tentunya kita harus meningkatkan bukan hanya umur saja, cuman juga kualitas hidup ya. Jadi untuk menjaga kualitas hidup itu harus banyak yang kita jaga. Awalnya dari pola hidup kita sendiri. Ya, jangan kalau bisa jangan sampai ke obatan karena obat-obat karena pencegahan tentunya paling baik seperti itu. Jadi pesan saya ya kita sebagai maksud saya perempuan juga harus lebih sadar ya akan kesehatan tubuh sendiri, lebih aware ya dan seterusnya berharap agar angka batu empedu dan sebagainya berkurang. Oke, thank you dokter nih teman-teman. Ya, semoga tadi apa yang udah disampaikan dokter Abrito, kayak biasa saya selalu bilang, semoga itu menolong teman-teman, membantu teman-teman, apalagi memang kalau ada teman-teman yang memang didiagnosa batu empedu, semangat gitu ya, semuanya pasti bisa kalau dirubah pola gaya hidupnya. Nah, by the way, terakhir dok, ini gak pertanyaan dok, kalau teman-teman mau konsul ke dokter Abrito nih, ke dokter Theo, misalnya offline ataupun online, bisanya menghubungi kemana dokter? Eh, bisa aja langsung ke rumah sakit ke Royal Progress sih, ambil saya di situ. Mbak Iko, saya izin lift dulu, maaf. Oke. Karena kebetulan itu ya, maaf. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Iko.
kasih Dokter Abrito, selamat malam. Oke teman-teman, kalau gitu kita sudahi juga Instagram live kita hari ini. Jadi buat teman-teman yang nggak sempat tanya-tanya sama Dokter Abrito, boleh follow Dokter Abrito di @abrito_o. Nanti akan dijawab Dokter Abrito, atau boleh juga follow Instagram Dikdok. Sampai ketemu di live Instagram besok. Selamat malam semuanya, dadah.